Kalian sadar gak sih, para muda di luar sana, ketika kalian lagi ngerjain tugas nih, ketika kalian lagi punya pertanyaan, kalian langsung buka Google. Ketika kalian ada suatu soal yang kalian gak bisa kerjain, kalian langsung tanya ChatGPT. Ketika kalian butuh motivasi hidup nih, motivasi hidup, biasanya kan orang, baca kitab suci, baca buku-buku, ya non-fiksi. Sekarang kita buka quotes Instagram. Luar biasa dunia kita. Terlihat sepertinya kita sudah semakin pintar, karena semakin banyak informasi yang kita peroleh. Tapi bukan kita semakin pintar, malah ini adalah awal dari pembunuhan. Dulu, untuk kita mengetahui suatu informasi, kita harus baca buku dulu, harus nanya orang dulu, harus mendapatkan pengalaman lah dari beberapa hal yang kita lakukan. Tapi sekarang cuman nge-scroll 15 detik lah, kalian udah dapat apa informasi yang kalian mau, apa skill yang kalian pengen tahu, dan semua hal yang kira-kira bisa dibilang positif dan negatif bisa kalian temukan. Nah, di zaman sekarang dengan segala kecepatan yang bisa dibilang adalah suatu yang positif ya jika kita lihat, karena mobilitas masyarakat sekarang ya lebih cepat gitu. Dimana masyarakat zaman sekarang ya apapun bisa didapatkan dalam waktu hitungan detik. Dengan jari kita ini kita bisa mengetahui hampir segala hal yang ada di dunia ini. Tapi teman-teman, kita melakukan satu pemikiran yang salah gitu loh dalam memahami sesuatu, yaitu proses. Menurut penelitian dari University of California, teman-teman, para scholar ini mengatakan bahwa manusia modern itu bisa mengonsumsi sekitar 34 GB data maupun informasi yang bisa diperoleh dalam waktu hanya 1 hari. Jadi kalau kita kira-kira, itu sekitar 100.000 kata kalau kita membacanya, teman-teman. Per hari loh, per hari. Ini sangat luar biasa ya kalau kita bayangkan dengan akal pikiran kita. Tapi dengan data ini bisa dibilang cukup relevan loh dengan keseharian kita, yang dimana kita mendapatkan banyak sekali informasi, teman-teman. Jika kita bandingkan dengan 100 tahun lalu, back in the day kalau kata orang-orang zaman sekarang, itu bahkan nggak nyampe 1% yang mereka pada waktu itu. Dari 34 GB itu mereka nggak nyampe 1% ya, teman-teman. Jadi memang betul manusia modern merupakan yang namanya proses. Sebuah studi dari perusahaan besar Microsoft, teman-teman, pada tahun 2015 menyatakan bahwa rata-rata attention span seseorang manusia modern pada saat itu adalah 8 detik, teman-teman. Jika kita bandingkan dengan zaman sekarang yang pastinya attention span kita lebih rendah lagi lah, karena lebih digital dunia kita. Teman-teman, pada tahun 2000 juga ada suatu perusahaan yang melakukan penelitian juga tentang hal ini, tentang attention span. Tapi pada saat itu attention span manusia sekitar 12 detik. Makanya ada penurunan sekitar 30%, teman-teman, dalam attention span dan fokus manusia dari rentang waktu sekitar 15 tahun itu. Gimana sampai sekarang? Pasti lebih parah lagi persenannya. Jadi teman-teman, karena hidup kita yang dipenuhi dengan notifikasi, scrolling, video pendek, dan lain sebagainya, membuat kita melupakan yang namanya tadi, proses dalam berpikir. Semakin cepat manusia memperoleh informasi, semakin cepat juga kita melupakan informasi tersebut. Teman-teman, hari ini rata-rata masyarakat modern itu mulai menggunakan media sosial sekitar 2,5-3 jam. Remaja sekitar 4 jam lah. Kalau emang lu suka doom scrolling paling 4,5-5 jam. Jika setiap hari otak kita itu dilatih untuk membaca bahkan gak nyampe 2 halaman, nonton video 15 detik, nonton potongan opini orang, dan ngelihat video dan konten-konten viral, semakin lama otak kita itu terbiasa dengan informasi yang terbilang cepat banget gitu loh, sampai kita melupakan juga satu hal lagi, yaitu pemikiran mendalam. Teman-teman, untuk hari gini pemikiran mendalam itu merupakan suatu harta karun yang sangat mahal harganya. Kenapa? Karena otak kita terbiasa nonton video 15 detik. Jadi untuk mikir 15 menit, mana mampu. Teman-teman, kalian sadar gak sih betapa anehnya satu faktor ini? Pemikiran mendalam yang kalau kita pikir-pikir berpikir mendalam kan gue juga sering. Pas ulangan gue berpikir mendalam. Tapi ada satu perbedaan, teman-teman. Dimana perpikiran mendalam ini pada zaman sekarang itu udah nggak efektif lagi. Zaman dulu kalian bayangin gitu, para filsuf di luar sana yang bikin stoikisme lah apa dan lain sebagainya, itu filosofi zaman sekarang yang kita adaptasi menjadi salah satu pedoman hidup kita, pastinya mereka mengalami banyak sekali kultivasi itu. Kalau teman-teman gue, kultivasi banyak sekali pemikiran mendalam, banyak sekali pemikiran kritis, yang makanya pada zaman dahulu ilmu pengetahuan itu dibangun dengan pemikiran kritis, bukan searching di Google. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin bisa dibilang dalam tanda kutip lebih pintar, lebih cerdas
Lebih-lebihlah dalam berpikir kritis. Ya, pada dasarnya kalau kata guru gue zaman dulu waktu SMP ya, ada salah satu metode yang, bukan salah satu, 3 metode nih yang bisa membantu kita untuk bukan berpikir kritis aja, tapi juga ada satu lagi nih, berpikir kreatif. 3 metode yang diberitahu oleh guru gue adalah membaca, menulis, dan membuat karya, teman-teman. Dimana hal-hal ini pastinya akan melatih kita untuk berpikir lebih dalam, berpikir lebih kritis, dan berpikir lebih kreatif. Dimana kita pastinya akan explore banyak ide, explore siapa sebenarnya diri gue, dan explore siapa sebenarnya dan apa sebenarnya lingkungan gue. Jadi jangan terlalu banyak main HP lah, ketahui dunia luar. Teman-teman, setelah kita membahas banyak sekali hal tentang proses dalam berpikir, tentang ya attention span dan lain sebagainya, gue sampai pada konklusi di mana teman-teman, teknologi akan terus berkembang, peradaban akan terus berubah, dan umur akan terus bertambah. Tapi satu hal yang tetap akan selalu mengubah dunia adalah berpikir. Karena Tuhan memberikan kita akal dan pikiran untuk digunakan dan untuk dikembangkan. Bukan dipakai untuk doom scrolling, teman-teman. Aduh, doom scrolling mulu, kasihan dia dipakai mulu. Wajar lah dia menang Word of the Year tuh 2020. Makanya teman-teman, pakai pikiran kalian baik-baik. Pergunakan kekuatan super berpikir ini dalam kehidupan keseharian kalian. Karena gue muda, tapi gue tahu. Thank you. Keren muda, aku bangga.